Selamat datang di K-Pod, Kybernen Podcast. Di episode yang kedua ini, kita kedatangan tamu spesial dari tanah Papua. Oke, bisa diperkenalkan dulu dong diri Anda. Perkenalkan, saya Erin Jessica Relans Borola, Praja Utama dari Provinsi Papua, Kota Jayapura. Oke, jadi Erin Borora, lahir 8 Oktober tahun 2000. Kayak anak milenial ya. Jadi teman-teman pada ditanya nih, Rin, pada tanya di Instagram K-Pod lewat direct message. Katanya tolong dong undang Erin sebagai bintang tamu. Katanya dia mau ada pertanyaan nih. Erin ini dari Papua tapi kok wajahnya itu ke bule-bulen ya, itu bisa diceritakan nggak, Rin? Jadi gini, saya itu kan lahir di Jayapura. Terus TK, SD, SMP sampai SMA juga di Jayapura. Jayapura. Terus tapi orang tua saya itu bukan orang asli Jayapura. Oh, Mama saya Jawa Timur, papa saya Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Iya, Maluku Tenggara. Oh, tapi orang tua lahir di Papua juga. Kalau mama saya lahirnya di Jayapura, Jayapura. kalau papa saya lahirnya di Maluku. Oh, jadi dari TK, dari lahir sampai SMA, TK, SD, SMA di Jayapura pasti udah darah Papuanya udah masuk ke dalam tubuh Erin. Banget, masuk banget. Ya? Oke, tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Ternyata Erin itu lahirnya di Papua tapi ada keturunan ya. Kalau keturunan bulenya itu dari mana? Kalau untuk blasteran tuh dari mama, dari keluarga mama, untuk oma. Oma saya dari Belanda. Dari Belanda ya? Iya, benar. Tapi Erin bisa bahasa Belanda nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Padahal kan bisa belajar gitu ya? Belum. Jadi kalau saya lihat juga nih dari Instagramnya Erin, Instagramnya Erin nih foto sebelum Praja ini sangat beda sekali sama pada saat Praja. Kita bisa lihat dulu nih teman-teman fotonya. Ini dia fotonya. Bisa kita lihat, udah kayak artis telenovela ya. Jadi sebelum jadi Praja itu saya lihat kayaknya followers Instagram Erin sudah banyak ya sebelum jadi Praja. Emang sebelum jadi Praja atau pas jadi Praja nih? Sebelum Praja sih sekitaran 5.000. Terus Tapi pas jadi Praja? Setelah Praja Meningkat ya? Meningkat, nggak tahu juga kenapa ya. Mungkin karena anak-anak zaman sekarang tuh pada lihat kalau orang pakai seragam tuh kayak keren, jadi otomatis naik juga followers. Soalnya setiap saya buka PD Nusantara, sekolah masuk kedinasan, terus Instagram yang posting foto berseragam lah, itu pasti ada mukanya Erin. Pasti teman-teman yang nonton juga pasti tahu nih siapa Erin karena lihat di Instagram, ternyata oh ini tuh sisi lain Erin sebenarnya. Jadi kalau sekarang udah berapa ribu nih? Kalau sekarang 14 ribuan. 14 ribu ya. Coba kita lihat dulu Instagramnya. Waduh, 14 ribu. Dan ini foto sebelum Erin, sesudah dan sebelum jadi Praja nih. Oke. Nggak ada perubahan sih. Ya sebenarnya yang berubah itu cuma rambutnya, tapi cantiknya tetap kok. Bisa aja. Tapi setelah jadi Praja nih, tanggapan Erin terhadap kayak mungkin pasti ada endorse yang menawarkan dong yang masuk, ada nggak? Untuk endorse sih pernah sekali. Pernah. Waktu muda Praja Pemadia gitu, lupa juga ya. Itu endorse-nya tuh boneka yang pakai pakaian seragam Praja. Biasanya tuh dikasih untuk kakak-kakak Purna Praja yang lulus. Jadi kayak paket apa sih? Hadiah-hadiah gitu dari gitu. Kenang-kenangan lah ya. Iya. Kenang-kenangan. Itu aja sih sekali. Ada yang endorse juga. Tapi kayak tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan apa tuh? Endorse-nya tuh kayak obat mata, pakaian preman. Jadi kan kayak nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi untuk endorse yang kayak gitu saya tolak. Biasanya peninggi badan juga ada sih kalau buat. Iya benar. Ada ya? Ada. Berarti secara tidak langsung Erin ini kurang tinggi. Emang kurang tinggi. Bukan pendek, kurang tinggi. Tapi kalau misalnya nanti Purna Praja mungkin nggak Erin terima? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Belum tahu juga. Jadi lebih selektif juga sih Erinnya kalau milih endorse. Takut salah juga sih. Bener. Soalnya kan gimana ya, kan harus jaga pembicaraan, jaga image. Jadi harus betul-betul dipilih ya, difilter. Benar. Oke, jadi kalau pertanyaan selanjutnya nih. Kan Erin jadi Praja banyak dong pasti fansnya.
Tidak ada fans sih kalau Tidak ada. karena kan bukan public figure, bukan artis juga. Tapi Kalau mungkin orang tuh suka ngelihat aja karena pakai seragam. Kayak Tapi gitu. kalau saya anggap ya, kan kalau udah masuk ke IPB Nusantara pasti kita nganggapnya, artis IPNUS nih, artis IPB Nusantara. Ya. Dan terus juga misalnya kan Erin udah terkenal, dia udah masuk di posting-postingan masuk ke dinasan atau IPB Nusantara. Biasanya yang banyak tanya itu, banyak DM itu kan capra-capra ya. Iya, benar. Capra-capra ya. Banyak banget yang nanya soal pendaftaran, syarat-syarat apa aja yang diperlukan untuk mendaftar IPDN. Sebenarnya kan ada juga kan di SPCP IPDN. Iya sebenarnya. Tapi mungkin mereka ingin yang lebih spesifik dari saya. Jadi banyak DM saya yang masuk di Instagram bertanya soal seputaran persyaratan masuk IPDN kayak gitu. Ya mungkin mereka lebih yakin karena berdasarkan pengalaman pribadi kan. Iya. Terus ada juga yang kayak sampai ketemu Kak di kampus. Dia belum tahu aja. Maksudnya belum tahu kita beda kampus, kan kita di PDN Jakarta. Maksudnya nggak ada junior. Nggak tahu kalau di Jatinangor ya. Tapi Erin pasti balas semua nggak sih? Balas semua ya? Rata-rata saya balas, tapi emang nggak langsung dibalas juga karena kan Banyak banget pasti. ya lumayan banyak. Terus saya juga kalau mau jawab tuh kan nggak mungkin saya jawab seenak saya aja. Pasti Terus dipikirkan saya harus dulu. lihat lagi ke SPCP syarat-syarat apa aja biar lebih jelas lagi sama mereka. Gitu aja. Oh iya. Dan kalau misalnya Instagram Erin di private nggak sih? Kalau untuk sekarang tidak. Tidak ya? Tapi dulu sering di private. Itu karena apa tuh? Karena banyak yang DM atau karena banyak fake akun yang follow? Biasanya gitu tuh. Enggak juga sih, cuma lagi pengen aja di privacy. Soalnya kan karena kita pakai seragam nih, biasanya fake akun yang follow kita itu ini curi foto terus upload di postingan kayak Instagram kedinasan tanpa izin kita, biasanya gitu tuh. Iya. Karena yang fenomena yang terjadi di terutama di TikTok ya, banyak yang menyalahgunakan foto kita sebagai sekolah kedinasan, mahasiswa atau pelajar sekolah kedinasan. Biasanya disalahgunakan tuh, terus di upload tanpa izin kita. Itu yang ditakutkan Praja sendiri. Kalau menurut Erin gimana tuh? Pernah nggak kejadian seperti itu? Kalau untuk saya sendiri ya, untuk sekarang ini ada sih fake akun pakai foto saya. Tapi dia tuh targetnya tuh bukan menipu perempuan, Bukan menipu laki-laki pada dasarnya. Oh. Terus menipu laki-laki yang berseragam juga, Berseragam kayak juga. polisi, taruna. Jadi pernah saya tuh di DM sama cowok-cowok dibilang kayak gini. Ini akun kamu bukan Dek, kayak gitu. Oh iya. Terus saya bilang, itu bukan akun saya. Terus mereka bilang, katanya dia tuh katanya papa kamu tuh Manado DKI. Padahal sebenarnya kan saya bukan asli sana. Jadi saya juga heran. Terus pernah di video call. Nah, video callnya tuh yang saya heran lagi. Kok bisa dia video call tapi nggak nunjukin muka? Dan orang itu percaya ya, yang korban itu percaya? Iya, jadi kadang ada yang bilang pacaran sama saya. Padahal kan Nggak pernah. nggak ada. Aduh, pacaran Jadi, virtual ya. Itulah penyalahgunaan ya. Terus sudah saya report juga tapi masih terbuka akunnya sampai sekarang ini. Biarin aja lah ya. Pokoknya nanti akan kita kasih tahu Instagram aslinya Erin. Jadi kalian jangan sampai salah. Iya, biar jangan banyak yang ketipu lagi. Jangan banyak yang ketipu pokoknya. Enggak juga, sudah banyak soalnya followersnya tanpa saya beritahu sih sebenarnya. Cuma buat teman-teman kalau mau follow Instagramnya yang berseragam tuh lebih hati-hati lagi, lebih dibuktikan lagi, dan takutnya menyalahgunakan dan menyebarkan hoax. Dan untuk Erin sendiri kan sudah followersnya banyak. Terus kira-kira ada pesan nggak sih buat kita nih dalam bijak bersosial media? Pasti Kira-kira ada lah. Ada. Kira-kira apa tuh? Karena berdasarkan pengalaman ya. Pasti Berdasarkan kalian pengalaman. Praja juga tahu kan. Iya. Mungkin pesan-pesannya tuh kalau menggunakan sosial media tuh harus dicermati, diteliti lagi. Sebelum mengupload sesuatu atau video, foto atau apapun itu, diperhatikan lagi, entah ada kata-kata atau pembicaraan yang menyinggung pihak lain atau orang lain tuh sebaiknya diperhatikan. Karena kita nggak tahu itu bakal jadi bumerang buat diri kita sendiri atau enggak. Gitu sih. Terus kalau misalnya yang berseragam lebih sopan lagi sih kalau posting foto, entah bajunya
atau apa Captionnya. iya captionnya juga sih. Captionnya sih yang penting. Jangan ada menyinggung orang lain, kan ada di Peta Dupra. Iya benar. Pasal berapa? Pokoknya nanti kita kasih tahu deh. Bukan tugas Erin, biasanya tugas Polprat yang menyampaikan. Jelas, kan saya combat. Untung ada saya kan. Kalau enggak pasti terjebak kan. Oke. Kalau buat pesan-pesan nih buat calon praja yang pengen daftar tuh ada nggak, Rin? Buat teman-teman juga kan kita udah di penghujung akhir masa pendidikan, pesan ke depannya gimana? Kalau untuk calon praja ataupun adik-adik yang mau daftar sebagai praja IPDN, tetap semangat, berusaha, tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Terus untuk fisik lebih ditingkatkan lagi, untuk pengetahuannya juga, supaya nanti pas tesnya nanti semoga aja lulus, bisa bergabung sama kami pakai seragam. Terus untuk rekan-rekanku Wasana Praja Angkatan 28 tetap semangat karena kita sudah di penghujung pendidikan kita selama 4 tahun ini. Jangan melakukan kesalahan sedikit apapun karena kita tuh bisa jatuh hanya karena kerikil-kerikil yang kecil. Oke, benar. Makanya lebih mendekatkan diri sama Tuhan, terus lebih memahami Peta Dupra, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari karena peraturan itu yang menjaga diri kita selama kita pendidikan di kampus IPDN. Oke, benar banget. Jadi yang bisa menjaga diri kita itu adalah hanya peraturan ya, hanya mentaati peraturan. Dan sebelumnya aku mau tanya nih, Erin sudah baca ini belum, buku Sang Guru Pamong? Belum sih. Tapi pernah dengar dong? Pernah, cuma belum dibaca. Oh. Jadi Sang Guru Pamong ini karya senior kita dan dulu pernah mengabdi di PDN, itu Bapak Indarto dan Jose Rizal. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana Pak Indarto ini menjadi sang pamong pengasuh, menceritakan bagaimana cara dia, keunikan dia. Nah, ini bisa dilihat bukunya mungkin. Untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman senior alumni bisa dapatkan buku ini di toko buku terdekat. Penerbitnya itu Republika Sang Guru Pamong. Pasti dan kalau saya dengar Sang Guru Pamong ini juga sudah mau difilmkan ya. Sudah pernah dengar kan? Sudah mau difilmkan oleh saudara Pramantio. Jadi sisi positifnya sih bisa lebih mengenal lagi apa itu institut pemerintahan dalam negeri dan sebenarnya sekolah pendidikan ke Pamong Prajaan yang nantinya bakal menjadi pemimpin di masyarakat. Dan sisi lainnya mungkin bisa teman-teman baca di buku ini Sang Guru Pamong. Oke. Sebenarnya saya juga mau cari sih, cuma kan belum ada waktu pesiar buat keluar nih cari buku. Nggak ada pesiar. Ya, itu juga nggak ada pesiar. Tapi pasti saya bakal cari deh, mungkin bisa di online shop atau apa ya kan. Oke, itu dia sekian podcast kita yang kedua bersama Erin Jessica. Jadi kalian nggak penasaran lagi dong siapa itu Erin Jessica. Dan sebagai penutup kita ada slogan Bhinneka Tunggal Ika Bakti, tahu kan? Tahu lah, praja mana sih nggak tahu. Makanya, oke, sama-sama ya, 1, 2, 3. Bhinneka Nara Eka Bakti. Praja